Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Mutiara Pagi yang disiarkan oleh RRI Sumba Barat. Mutiara Pagi pada hari ini saya beri judul Yesus Sang Pemberi Kelegaan, yang mana saya ambil dari bacaan Injil Matius. Mari kita buka kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memuji dan memuliakan Engkau. Hanya Engkaulah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Tahu. Kami mengucap syukur untuk rahmat hari baru yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman dan dapat bangun dalam keadaan sehat. Di hari baru ini kami akan bekerja. Sebelum bekerja, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami dan akal budi kami, agar kami mampu menerima sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap peristiwa hidup yang memilukan akan membuat kita merasa sedih. Sedih dapat diartikan perasaan pilu di dalam hati atau merasa susah di dalam hati. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kesedihan adalah perasaan duka cita yang lahir dari dalam hati akibat peristiwa-peristiwa yang memilukan. Dalam bukunya yang berjudul Kota Allah, Santo Agustinus menyebutkan bahwa kesedihan merupakan kemauan yang tidak setuju dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kesedihan yang kita alami membuat kita membutuhkan penghiburan dan penguatan. Orang yang mengalami duka karena kehilangan orang yang dicintai membutuhkan penghiburan dari kesedihannya. Bahkan
Perasaan sedih yang berkepanjangan akan mematikan daya kreativitas seseorang karena kehilangan semangat dan daya hidup. Orang merasa seakan-akan dunia ini sudah hancur. Realitas kesedihan dan penghiburan yang dialami manusia menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang ingin hidup di atas penderitaan. Kesedihan merupakan lawan dari tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan. Penghiburan yang diterima manusia mengarahkan manusia untuk tetap kuat, mampu merelakan, sehingga dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Ada satu kenyataan bahwa manusialah yang harus mengontrol emosi, termasuk kesedihan. Jika manusia mampu mengontrol emosi, maka segala sesuatu dapat diolah dengan baik, termasuk juga kesedihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan Yesus sebagai pemberi kelegaan, penghibur yang membawa kebahagiaan. Perikop Injil yang baru saja kita dengar merupakan sebagian dari keseluruhan perikop. Perikop ini dimulai dengan ucapan syukur Yesus atas keadaan yang disediakan oleh Allah Bapa kepada umat manusia. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 21 dijelaskan bahwa sebelum Yesus mengucap syukur, ia bergembira di dalam Roh Kudus. Kegembiraan ini meliputi Yesus setelah para murid yang berjumlah 70 orang kembali dari tugas pewartaan. Sebelumnya, Yesus mengutus 70 murid untuk mewartakan Injil. Karena kesaksian mereka dan pengalaman yang mereka ceritakan selama pewartaan itulah membuat Yesus bergembira dan mengucap syukur. Sedangkan dalam Injil Matius, kegembiraan ini dinyatakan setelah Yesus mewartakan Injil kepada umat manusia. Ada satu kondisi yang sama, yakni ungkapan kegembiraan setelah pewartaan Injil. Setelah mengucapkan syukur, Yesus menyampaikan ajakan yang menyejukkan hati. Menurut saya, ada dua ajakan Yesus sebagai juru selamat di dalam perikop ini. Pertama, Yesus mengajak kita semua yang memiliki beban berat untuk datang kepadanya. Yesus akan memberikan kelegaan. Kata beban memiliki dua pengertian. Pertama, beban diartikan sebagai muatan yang ditaruh di punggung keledai atau barang yang berat yang harus dibawa. Kedua, beban diartikan sebagai sesuatu yang berat yang harus dilakukan, berupa kewajiban, tanggungan, atau tanggung jawab. Dari dua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
Beban merupakan sesuatu yang berat, entah itu barang atau hal lain yang harus ditanggung atau dipikul oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab. Setiap orang memiliki beban masing-masing. Ada yang bebannya ringan, ada yang bebannya sedang, ada juga yang memiliki beban yang berat. Beban yang berat membuat orang merasa letih, lesu, dan mudah kehilangan semangat. Biasanya, orang-orang seperti itu akan mencari cara untuk menghilangkan beban hidup. Ada orang yang mungkin karena pekerjaan yang berat pergi mencari hiburan atau rekreasi ke tempat-tempat wisata untuk mencari suasana baru. Tujuannya agar mampu menghilangkan beban yang dianggap terlalu berat. Istilah yang tren untuk menggambarkan suasana ini adalah healing. Kita sering menjumpai orang-orang healing ke pantai, ke puncak gunung untuk menikmati keindahan alam. Saya sempat membaca salah satu tulisan di internet tentang healing. Sang penulis menjelaskan bahwa healing dilakukan dengan maksud untuk memperoleh penyembuhan secara pribadi dari masalah yang dihadapi, dari beban yang dipikul. Bahkan dalam healing tersebut, orang dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah atau beban yang dipikul. Ada juga orang yang menceritakan beban yang dialaminya kepada orang lain atau curhat. Tentu saja tidak kepada semua orang, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Biasanya kepada orang tua, saudara, atau sahabat yang dipercaya. Adapun alasan orang melakukan curhat ialah supaya didengar dan mendapatkan peneguhan atau kekuatan. Orang yang menjadi teman curhat pasti sekurang-kurangnya akan mendengarkan dan bahkan memberikan jalan keluar untuk mengatasi beban yang berat. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Jika kita memiliki beban yang berat, kita hendaknya datang kepada Yesus. Yesus akan meringankan beban yang kita pikul. Undangan Yesus yang sangat manis ini sebenarnya ditujukan kepada umat manusia. Secara khusus, mereka yang letih lesu karena memiliki beban kehidupan yang berat. Beban yang berat itu diakibatkan karena persoalan-persoalan hidup atau beban-beban dosa. Dengan datang kepada Yesus, kita akan mendapatkan kelegaan. Saya teringat akan pengalaman seorang teman saat berada di masa novisiat. Dalam aturan harian, para novis wajib melakukan kunjungan sakramen Maha Kudus atau berdoa di depan sakramen Maha Kudus setiap hari setelah istirahat siang, kira-kira pukul 3 sore.
Biasanya, kunjungan sakramen Maha Kudus ini dilakukan selama 15 menit di ruang adorasi. Pada satu kesempatan, di hadapan sakramen Maha Kudus, ia bercerita, ia berkata di dalam hati, "Tuhan, saya ini ngantuk sekali." Setelah itu, ia pun bangun dan meninggalkan ruang adorasi. Anehnya, saat kegiatan bacaan rohani yang dilakukan setelah kunjungan sakramen Maha Kudus, ia tidak merasa ngantuk lagi. Bahkan, ia begitu semangat mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pengalaman ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus selalu memberikan kelegaan kepada kita, asalkan kita senantiasa datang kepadanya. Kedua, Yesus mengajak kita untuk memikul kuk yang dipasangnya dan belajar daripadanya, sebab ia lemah lembut dan kita akan mendapatkan ketenangan. Kuk yang diberikan Yesus sangat enak dan bebannya pun ringan. Kuk adalah sebuah alat dari kayu yang dipasang pada lembu ataupun binatang lain yang menarik beban. Dalam dunia pertanian, seorang petani biasanya mengenakan kuk pada hewan seperti kerbau atau mungkin sapi untuk membajak sawah. Dalam Alkitab, kuk melambangkan status seseorang atau sekelompok orang atau bahkan suatu bangsa yang menjadi hamba dari orang lain atau bangsa lain. Allah akan mengenakan kuk kepada bangsa Israel sebagai tanda hukuman atas kedurhakaan mereka. Apakah Yesus meminta kita untuk menjadi hambanya? Apakah Yesus akan menyiksa kita apabila kita tidak taat kepadanya? Jawabannya tidak. Yesus tidak pernah menyiksa kita. Lembaga Biblika Indonesia menjelaskan bahwa memikul kuk yang diberikan Yesus berarti berusaha dan siap untuk mengasosiasikan diri bersama Kristus, mengasosiasikan takdir kita dengan takdir Kristus, dan juga misi kita dengan misi Kristus. Artinya, kita hendaknya berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus dengan cara membiarkan diri kita hidup di dalam Kristus dan menjadikan hidup Kristus sebagai hidup kita. Yesus menghendaki agar kita bersikap kooperatif, mau bekerja sama dengannya. Kita juga diajak untuk belajar kepada Yesus karena ia lemah lembut. Barangkali Yesus tahu bahwa ketika kita memikul beban yang berat, kita akan merasa mudah marah dan bahkan bisa bersikap kasar terhadap orang lain. Kita hendaknya menjadi orang yang lemah lembut, sebab orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, sebagaimana dapat kita baca dalam Injil Matius bab 5 ayat 5. Kita menjadi orang yang lemah lembut bukan supaya memiliki bumi, tetapi karena hal itu merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kalau kita tidak lemah lembut, berarti kita tidak akan memiliki bumi. Lemah lembut
merupakan sikap positif yang penuh keterbukaan untuk menyambut Allah dan juga orang lain. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati dan taat kepada Allah. Orang yang lemah lembut senantiasa menyerahkan diri dan berlindung kepada Allah. Mereka tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun untuk situasi apapun. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati tidak berteriak-teriak di hadapan banyak orang. Kelemah lembutan yang ditunjukkan Yesus melambangkan kemurahan hati Allah kepada manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa kelemah lembutan juga merupakan salah satu dari sekian banyak buah roh yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kelemah lembutan menjadi salah satu sikap kebajikan dan kerendahan hati. Kelemah lembutan juga merupakan ungkapan kemerdekaan Kristiani yang sadar bahwa kita dikasihi Allah sehingga memampukan kita untuk mengasihi orang lain dan memancarkan cinta kasih secara spontan. Ini juga merupakan satu bentuk kelemah lembutan yang bahagia yang senantiasa dianjurkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita akan masuk dalam kenyataan hidup yang sering kita alami. Bagaimana sikap kita apabila menghadapi masalah atau memikul beban yang berat? Apakah kita akan mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi? Terhadap pertanyaan ini, saya yakin kita sering mendengar atau bahkan menonton berita di televisi ataupun membaca berita di media-media sosial lainnya. Menurut saya, ada dua kelompok orang yang dapat dibedakan dari cara mereka mengatasi masalah. Kelompok pertama, orang yang mengambil jalan pintas. Biasanya, kelompok ini menggunakan cara-cara yang kurang tepat, bahkan membahayakan hidup mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi ataupun menyelesaikan beban. Ada orang yang berusaha membela diri sambil menyalahkan orang lain. Mereka beranggapan bahwa kesalahan yang dilakukan atau beban yang dipikul disebabkan oleh orang lain. Mereka mulai mengkambing hitamkan orang lain. Ada orang yang bahkan menyalahkan Tuhan atas semua kemalangan yang dialaminya. Barangkali kelompok ini hendaknya belajar dari Ayub dalam kisah hidupnya yang penuh penderitaan. Di tengah penderitaannya yang berat, Ayub tidak pernah menyalahkan Allah atas semua yang dialaminya. Bahkan teman-temannya menganjurkan agar Ayub bertobat dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ada orang yang mengambil jalan yang ekstrim, seperti membunuh orang lain atau bahkan membunuh diri sendiri.
Mereka melakukan hal itu untuk menyelesaikan masalah atau untuk menghilangkan beban yang berat. Kelompok ini merupakan orang yang tidak menghargai hidup yang merupakan pemberian Allah. Atau contoh lain, ada orang yang lari atau mengkonsumsi alkohol dengan alasan untuk menghilangkan beban. Bagi mereka, minum alkohol membuat orang lupa akan kesusahan atau beban hidupnya. Perlu diketahui bahwa melupakan tidak sama dengan mengatasi masalah. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mencari jalan positif. Kelompok ini berusaha melihat beban sebagai satu bentuk pelajaran hidup. Mereka senantiasa melakukan refleksi atas beban hidup mereka. Bahkan mereka melihat beban sebagai sarana untuk menemukan kehendak Allah. Kelompok ini akan senantiasa mengandalkan Allah untuk membantu mereka memikul beban hidup dan mengatasinya. Mereka percaya bahwa Allah pasti akan memberikan kelegaan. Satu pertanyaan refleksi untuk kita. Apakah kita berada dalam kelompok pertama atau kelompok kedua? Mari kita senantiasa datang kepada Yesus yang memberikan kelegaan kepada kita. Yesus berjanji akan membuat kita merasa nyaman sehingga beban hidup kita menjadi ringan. Kalau kita mendapatkan masalah, mari kita datang dan curhat kepada Yesus. Bukannya curhat di media-media sosial melalui status WA atau Facebook. Mari kita berusaha untuk selalu datang kepada Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Demikian mutiara pagi yang saya bawakan pada kesempatan ini. Mari kita menutup mutiara pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan yang berahmat ini. Engkau telah memperdengarkan sabda-Mu kepada kami, dan kami telah mendengarkan dan merenungkannya. Kami mohon, bantulah kami menyelesaikan masalah-masalah hidup atau beban-beban hidup yang kami pikul. Bukalah hati kami, agar kami senantiasa datang kepadamu untuk mendapatkan kelegaan. Semoga kami juga menjadi alat-Mu yang dapat memberikan kelegaan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.